Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bahas beberapa poin terkait dengan pengertian, kemudian urgensi dan juga kiat mensucikan jiwa, maka mungkin poin terakhir sebagai mukadimah untuk menuju kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq adalah mukadimah tentang buah yang dihasilkan dari kita mentazkiyatun nufus atau mensucikan jiwa. As-thimar li tazkiyatun nufus, buah yang dihasilkan dari mensucikan jiwa, ya. Buah atau hasil dari tazkiyatun nufus ini tentu sangat banyak, tetapi poin yang ingin kita tengahkan di sini cukup 3 poin saja. Dan ini sebagaimana disebutkan atau dinukilkan oleh Syekh Toha bin Husain Bafadl hafidhahullah taala dalam kitabnya Mukhtasar Durus fi Tazkiyatin Nufus. Pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang disebutkan di sini al-falah fid dunya wa najah fil akhirah, yaitu keberuntungan di dunia dan keselamatan di akhirat. Inilah buah yang dihasilkan dari orang yang mensucikan jiwanya, buah yang dihasilkan dari tazkiyatun nufus. Bahwa keberuntungan hidup dia di dunia, dia akan selalu mendapatkan keberuntungan, ketenangan hidup dan juga kedamaian. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan dunia ini, dan juga bahkan nanti di akhirat selamat dari azab Allah, karena hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selalu diusahakan, diupayakan dalam tazkiyatun nufus, membersihkannya, diisi dengan iman, nutrisi yang bermanfaat. Hati yang inilah yang nanti akan datang pada Allah dan sangat bermanfaat bagi hamba, karena hamba akan datang pada Allah, ya, dan selamat dari azab Allah ketika dia datang dengan membawa hati yang salim. Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat dari segala bentuk kesyirikan, kekotoran, noda-noda syirik, noda-noda kufur, noda-noda nifak, dan noda-noda maksiat yang lainnya. Maka hati yang bersih seperti inilah yang akan menyelamatkan seorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hati inilah yang bermanfaat ketika seorang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan hartanya, bukan anak keturunannya, tapi ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lainnya bahwa jiwa yang telah Allah ilhamkan kepadanya fujur ataupun takwa, ya, maka ya barang siapa yang meraih takwanya, mengambil takwanya, maka dialah yang beruntung. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demikianlah Allah paparkan kepada jiwa ini, Allah hadapkan kepada jiwa ini dua hal pilihan. Apakah dia akan memilih fujurnya, kedurjanaannya, kejahatannya, ataukah takwanya, ya. Tergantung jiwa itu cenderung pada yang mana. Jika dia memilih takwa, berarti keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia, dan keselamatan nanti kelak di hari kiamat, di akhirat, dengan mendapatkan kenikmatan yang ada di dalamnya, surga dan segala isi yang ada di dalamnya. Ini adalah bagi orang-orang yang mentazakka, bagi orang-orang yang mensucikan jiwa. Jiwa selalu diilhamkan, dihadapkan pada hal ini. Maka pilihlah takwanya, pilihlah kesolehannya, ya. Maka di awal kita sudah sebutkan doa Nabi SAW, di mana Nabi SAW pernah mengatakan dalam doanya, Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan jiwa ini takwanya. Karena jiwa ini selalu akan memilih pada dua hal ini, entah memilih takwa ataukah fujur, tergantung mana yang lebih kuat. Maka mintalah sama Allah, minta tolong sama Allah SWT agar Allah menetapkan atau memilihkan bagi jiwa ini takwanya. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah datangkan, berikan pada jiwa ini takwanya saja. Zakiha, ya Allah sucikan, anta khairu man zakah, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Karena tidak ada yang lebih baik mensucikan jiwa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
Di awal sudah kita sebutkan cara untuk mensucikan jiwa hanya mengikuti caranya para rasul. Bagaimana manhaj para rasul, jalannya para rasul, jalannya para nabi. Wabil khusus nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentu adalah sayyidul mursalin, pemimpin dari semua utusan Allah. Maka cara yang ditempuh dalam mensucikan jiwa adalah yang terbaik, yang paling bijak, yang paling benar, karena menyempurnakan syariatnya, sudah menyempurnakan syarat-syarat yang ada. Dan tentunya dalam segala hal, ya, bukan hanya dalam masalah syariat hukum saja, tapi termasuk dalam proses tata cara pensucian jiwa. Maka Nabi kita SAW adalah paling benar caranya dan paling tepat caranya. Wabil khusus umat yang hidup di akhir zaman ini, maka harus mengikuti caranya, cara Nabi kita SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Keberuntungan di dunia dan juga keberuntungan nanti di akhirat bagi orang-orang yang mensucikan jiwa. Bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sebaliknya sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Mengotori apa? Mengotori jiwanya dengan dosa, dengan maksiat, ya. Maka demikianlah gambarannya. Orang yang mensucikan jiwa akan bersih jiwanya. Entah dengan amal soleh seperti yang kita sebutkan, bahwa amal soleh bisa mensucikan jiwa, amal soleh bisa membersihkan jiwa. Gambarannya adalah seperti hadis Abu Hurairah. Tatkala Rasul SAW menyebutkan kepada Abu Hurairah, ya, apakah seorang yang mandi 5 kali sehari? Jadi digambarkan oleh Nabi, andaikan ada sungai di depan pintu kalian yang mengalir, dan sungai masih jernih, bukan sungai yang sudah tercampur dengan lumpur, tapi sungai yang masih sofi, jernih dari sumbernya, airnya, lalu kemudian mengalir depan pintu rumah kita, lalu kita mandi 5 kali sehari. Apakah mungkin ada dekil atau daki yang menempel masih pada badan kita? Kan tidak ada. Nabi mengatakan, atau pertanyaannya Nabi, hal yabqa min darani syai', apakah mungkin ada daki yang masih menempel di badan tersebut ketika 5 kali sehari mandi? Demikianlah kata Nabi ketika mengatakan demikianlah sholat. Apakah masih ada dosa yang menempel ketika seorang sholat 5 waktu sehari? Maka kotoran-kotoran rontok, dosa-dosa berjatuhan dengan seorang sholat 5 waktu sehari. Dengan wudunya, dari wudu sudah berjatuhan dosa-dosa. Demikianlah amal soleh, bahwa amal soleh bisa menjadi pembersih jiwa, ya, yang membersihkan jiwa kita. Segala kotoran yang mengagungkan selain Allah, ya, kemudian juga kotoran-kotoran yang mengotori hati dari dosa-dosa dan maksiat berguguran, berjatuhan. Dari situlah kemudian kita bisa khusyuk dalam sholat kita, bisa tenang dalam sholat kita, karena sudah didahului dengan wudu yang benar, menggugurkan dosa, ya. Maka pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa meraih ketenangan jiwa, meraih kebahagiaan hidup di dunia adalah hanya dengan mentazkiyatun nafs. Kemudian yang kedua, atau ini dispesifikkan lagi, lebih detail lagi. Yang kedua, bahwa orang yang mensucikan jiwa akan meraih rahatul qalbi atau rahatul bali wasakinatul qalbi wa tuma'ninatuhu wa insyirahus sadri wa si'atihi. Bahwa orang yang mensucikan jiwa akan meraih ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketentraman jiwanya, dan lapang dadanya, serta luas dadanya, sehingga dia benar-benar mendapatkan sakinah, ya. Karena Allah lah yang menurunkan sakinah, ketenangan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah pada hati-hati orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar semakin bertambah iman mereka di samping iman yang mereka miliki. Mereka sudah beriman, tetapi dengan terus mereka beriman kepada Allah, dengan terus mereka beramal soleh, dengan terus mereka berusaha mensucikan jiwanya, maka Allah turunkan ketenangan. Yang efek ketenangan itu adalah liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar semakin bertambah iman mereka, ya, daripada iman yang mereka miliki. Mungkin Allah turunkan ketenangan atas musibah meskipun yang menimpanya. Allah turunkan ketenangan dengan kesukaran hidupnya. Allah turunkan ketenangan meskipun dalam kondisi sulit hidupnya. Inilah, ya, karena orang-orang yang meraih atau berusaha mensucikan jiwanya akan mendapatkan ini semua. Sehingga jiwanya tenang, hidupnya bahagia, atau dalam bahasa syar'i disebut hayatan thayyibah, kehidupan yang baik.
Bagi siapa? Orang yang yakin kepada Allah, iman yang kokoh, dan amal soleh yang selalu dia tingkatkan. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihah min dakarin au unsa fahuwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, entah dia laki-laki atau perempuan, sedangkan dia beriman, yakin, terisi dadanya dengan tauhid, terisi dadanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan yang benar, dan dia beramal soleh dengan amal soleh yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik dia laki-laki atau perempuan, tidak pandang bulu di sini, bahwa mukmin, tapi catatannya dia mukmin, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia isi dadanya dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, tauhid yakni beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya akan kami jadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya akan kami jadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, bahkan akan kami balasi kehidupannya nanti di akhirat dengan amalan atau dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah dia kerjakan. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan akan kami balasi pahala yang telah dikerjakannya di dunia dengan pahala yang lebih besar dari apa yang dia kerjakan. Subhanallah. Bayangkan betapa dermanya Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan ada amalan yang dilipat gandakan tanpa hitungan. Salat, puasa contohnya. Puasa itu Allah yang membalasnya, terserah Allah. Seperti dalam hadis qudsi, ya. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuknya sendiri. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku kata Allah. Fa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Terserah Allah. Bukan lagi 700 kali lipat, bisa lebih dari itu. Demikian pula sabar. Sabar juga demikian. Dan sabar termasuk amalan yang menggambarkan tentang seorang itu berusaha mentazkiyatun nufus. Dalam kondisi sulit, sesulit apapun dia tetap bersabar. Dan ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang tanpa batas. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwa orang yang bersabar kami balasi dengan balasan bighairi hisab, ya. Orang yang bersabar akan dibalasi dengan balasan tanpa batas, balasan tanpa hitungan, ya, bagi orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Maka di sana menunjukkan betapa dermanya Allah Subhanahu wa taala dalam masalah amal soleh. Sementara dalam dosa, satu dosa bahkan kalau tidak dikerjakan baru niat tidak dicatat. Tapi orang berbuat dosa, maksudnya jadi eksekusi dengan perbuatan dosanya, satu dosa saja dicatat. Kan derma, begitu maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disinilah semakin tenang jiwa seorang ketika dia menghadirkan dalam sehariannya amal-amal ketaatan yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, berusaha untuk membersihkan jiwanya. Maka orang yang bersih jiwanya selalu dalam kondisi rohatul bal, wasakinatul qalbi, wa tuma'ninatuhu, wansirahus sadr. Demikianlah ya yang dikatakan oleh para ulama kita. Kemudian yang ketiga, bahwa buah yang dihasilkan dari tazkiyatun nufus adalah as-sabat ala din wa ta'ah. Tegar, kokoh, tetap istiqomah di atas agama dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersih jiwanya tidak pasang surut keimanannya bukan karena pujian dan celaan manusia. Artinya dicela tidak surut keimanannya, dipuji juga tidak melonjak atau pasang keimanannya, tidak. Tapi pasang imannya karena semangatnya dia dalam meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara surut mungkin karena ya sedang ada masalah yang menghimpitnya, atau mungkin karena hal-hal yang menjadikan dia futur, tetapi itu pun tidak surut hilang totalitas, tetapi hanya surut berkurang sedikit saja. Demikianlah seorang mukmin. Dia selalu berusaha meningkatkan amalnya, meningkatkan imannya, menyuburkan imannya. Bahkan para sahabat, ternyata dalam majelis-majelis mereka saling mengingatkan tentang majelis penyubur iman. Di antaranya adalah perkataan Umar bin Khattab, ya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, halumu nu'min sa'atan, kemarilah untuk kita beriman sejenak. Subhanallah. Beliau saling mengingatkan dengan sahabat yang lainnya dengan mengatakan begitu. Atau beliau juga mengatakan, atau sahabat Abdullah bin Mas'ud ucapan yang serupa, ta'alau bina nu'min sa'atan, kemarilah untuk duduk bersama kami, kita beriman sejenak. Kita duduk untuk beriman sejenak, itu bermanfaat, menambah iman kita. Ya, mereka berkumpul bukan berkongkok-kongkok, mereka berkumpul bukan sekedar
hiruk pikuk dunia obrolannya, tetapi iman, menambah iman, mengingat kekekalan akhirat, mengingat akan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kematian itu akan datang sekonyong-konyong. Begitulah yang mereka selalu ingatkan sama mereka, sehingga mereka tidak luput, tidak tersilaukan, tidak terpana dengan kehidupan dunia ini. Mereka selalu persiapan bekal menuju akhirat kelak, karena tentu menuju Allah, akhirat ini butuh banyak bekal. Maka mereka selalu mengingatkan perbekalan mereka, sudah siapkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi, ma'asyiral muslimin, pemirsa Tobat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang berusaha mensucikan jiwanya akan meraih sabat, ketegaran, kekokohan di dalam dia beragama dan juga dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah akan mengokohkan bagi orang-orang beriman dengan qaulu sabit, ucapan yang sabit, yaitu la ilallah, dalam kehidupan dia di dunia dan nanti di akhirat. Wa yudhillullahu dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat sekehendaknya. Maka semakin kuat jiwa itu dan siap untuk senantiasa berzikir, beristighfar, ya, mengingat taubat, kembali pada Allah. Setiap kali itulah Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan izinnya, akan memberikan kelonggaran baginya untuk dia bisa mengalahkan segala bentuk kesempitan hidup dunianya, akan mengalahkan segala bentuk gundah gulana dunianya, akan mengalahkan segala bentuk kekalutan jiwanya. Inilah yang diraih bagi orang-orang yang berusaha mensucikan jiwanya, karena Allah mantapkan jiwanya dalam kehidupan dia di dunia, dan Allah mantapkan jiwanya nanti di saat berjumpa dengan Rabb-Nya. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pembahasan kita ini membuat kita selalu terinspirasi untuk berusaha keras, sungguh-sungguh dalam mensucikan jiwa kita. Karena sesungguhnya ini bukanlah suatu hal yang main-main, tetapi suatu yang harus diseriusi, suatu yang kita harus belajar, terus dan belajar. Karena ini sangat sulit. Hati itu selalu berubah, terkadang ikhlas, terkadang tidak ikhlas. Maka berarti kita harus selalu senantiasa mempelajari bagaimana caranya agar kita bisa mengalahkan jiwa ini, lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya karena Allah, murni ikhlas karena Allah, sehingga kita bisa meraih kenikmatan buah yang dihasilkan dari tazkiyatul nufus ini dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wallahu taala wa a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.